Oke Bang, mungkin kan Abang termasuk salah satu pakar hukum yang mengikuti perkembangan kasus dari Nikita Mirzani nih Bang. Nah kemarin itu sudah dikeluarkan dari hasil visumnya sendiri Bang. Menurut secara hukum demi keperluan laporan dari Nikita untuk memenuhi syarat dari Nikita Mirzani itu Bang, kan akhirnya hasil visumnya udah keluar. Seberapa kuat sih hasil visum itu Bang? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya jelaskan terkait dengan pembuktian. Jadi pada saat kita berbicara dengan mekanisme yang namanya Integrated Criminal Justice System, jadi harus integrasi sistemnya, mulai dari kepolisian, kemudian kejaksaan, dan pengadilan. Jadi alat bukti awal itu alat bukti yang akan kuat pada saat dijadikan sebuah barang bukti. Alat bukti pertama adalah pasti saksi, kedua adalah dokumen, ketiga adalah ahli. Jadi pada saat kasus ini sudah mendapatkan visum, dan visum itu dikeluarkan oleh sebuah institusi namanya rumah sakit misalnya. Jadi mengeluarkan, dan di situ ada tulisan dokter bahwa ada dugaan terjadi tindak pidana kekerasan misalnya di situ. Kan visumnya bergantung dulu nih visum mengenai apa. Katakanlah terbukti ada dugaan tindak pidana kekerasan penganiayaan. Kemudian disitulah dijadikan satu kesatuan menjadi alat bukti pada proses penyelidikan. Saksi dari pelapor sudah, saksi ahli mungkin sudah, dokumen sudah. Sekarang dipanggillah saksi atau terlapor dulu, baru saksi dari terlapor. Saya meyakini terlapor pun akan membawa ahli juga. Ahlinya ya mungkin ahli kesehatan, ahli pidana, dan lain-lain. Intinya pada proses pertama yang namanya penyelidikan, kemudian alat buktinya lengkap termasuk sudah memanggil namanya terlapor, akan ada yang namanya mekanisme gelar perkara untuk menaikkan status yang tadinya terlapor. Akan masih menjadi terlaporkah atau akan menjadi tersangka di proses berikutnya yang namanya penyidikan. Jadi gelar perkara di kepolisian itu akan dihadiri oleh banyak bidang. Pertama adalah penyidik dulu nih, penyidik, kemudian di situ ada namanya propam, kemudian ada namanya irwasdanya, kemudian ada wasidiknya. Penyidik akan memaparkan ini adalah hasil dari kami pada saat melakukan penyelidikan, ini berkas perkaranya, kemudian ada saksinya adalah ini, saksi ahlinya ini, dan ini ada tambahan visum. Jadi ada dugaan kami bahwa terlapor melakukan tindak pidana misalnya yang namanya penganiayaan. Nah disitulah nanti adu argumentasi, itu propam akan bertanya, wasidik akan bertanya, penyidik akan ditanya, dan mungkin bidang-bidang lain termasuk bidang hukum pun akan bertanya. Kalau memang ternyata mekanismenya kesepakatan bahwa ini sudah layak naik menjadi penyidikan, berarti status berikutnya terlapor itu bisa menjadi tersangka. Tinggal dilihat yang dilaporkan itu undang-undang apa dan ancaman hukumannya berapa. Bila ancaman hukumannya 5 tahun saja atau di atas 5 tahun, itu sudah sepatutnya terlapor yang naik menjadi tersangka ini itu ditahan. Kenapa? Kalau sesuai KUHP kita, hukum acara pidana, kalau di atas 5 tahun, kenapa harus ditahan? Karena ada dugaan menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri. Nah tinggal penyidik bisa meyakinkannya ke peserta sidang gelar perkara tadi yang isinya ada propam, ada wasidik, ada bagi bidang hukum, dan ada irwasda. Kalau bisa meyakinkan, berarti kan nanti konklusinya adalah menaikkan status. Tapi kalau nggak bisa meyakinkan, kita ngomong kan ada terbaik terburuk nih dalam sebuah sistem. Ternyata tidak bisa meyakinkan, oh ini masih kurang, berarti minta tambahan lagi. Tiba-tiba masih kurang terus, berarti nggak naik-naik ini status, masih tetap terlapor terus. Makanya di sini harus ada sinergi dengan pelapor. Pelapornya berarti MM ini harus punya alat bukti lainnya. Kalau memang menurut peserta sidang kurang nih, masih ada kekurangan alat bukti lain, berarti nggak bisa dinaikin jadi tersangka terlapor tersebut. Tapi kalau misalnya cukup, berarti konklusi atau assessment atau mungkin kesimpulan dari gelar perkara tadi adalah menaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.
dan status terlapor itu bisa menjadi tersangka. Tinggal nanti apakah bisa ditahan atau tidak. Itu tergantung dari diskusi penyidik tadi. Namun kalau sesuai hukum acara pidana ya harus bisa ditahan. Karena apa? Di atas 5 tahun itu ada dugaan menghilangkan barang bukti dan atau melarikan diri. Nah, tinggal kita lihat perlawanan pada saat sebelum gelar perkara tadi dari terlapor. Apakah menghadirkan saksi yang lebih canggih lagi, baik saksi ahli kesehatan, ahli psikologi mungkin misalnya, atau ahli anak dan lain-lain. Nah, kalau memang bisa, nanti kan jadi perdebatan nih, argumentasi di gelar perkara tadi. Bisa jadi ini lebih kuat. Kalau lebih kuat kan masih tetap nih menjadi terlapor. Atau nanti ujungnya adalah diskusi untuk restoratif justice misalnya. Gitu. Tapi kalau misalnya ini kekeh, ya berarti polisi sebagai wasit harus bisa menentukan ini tetap lanjut atau masih stay sebagai terlapor. Itu dasar dari visum itu. Tapi secara pembuktian undang-undang perlindungan anak Bang tentang visum ini sendiri seberapa kuat dan cukup kuat kah? Sebenarnya bukan hanya perlindungan anak saja, visum itu adalah alat bukti. Mau terkait dengan pemerkosaan, mau terkait dengan penganiayaan, mau terkait dengan pembunuhan dan lain-lain, itu tetap dibutuhkan visum. Jadi tidak mengacu ke Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 saja atau terkait perlindungan anak atau undang-undang lainnya, tapi dasar alat bukti pembuktian salah satunya adalah visum. Jadi apakah betul adanya penganiayaan, apakah betul sudah terjadi penganiayaan dari pelaku berarti di sini terlapor. Kalau memang ternyata kurang, pasti akan diminta lagi sama penyidik. Kurang kuat misalnya. Kalau kurang kuat, apalagi nih penyidik kan begitu nanti. Kalau memang ternyata cukup, berarti saatnya menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Tinggal nanti mekanismenya nih, apakah langsung ditahan atau tidak. Kalau langsung ditahan, berarti punya alasan tertentu penyidik tersebut. Ada dugaan ini, termasuk dugaan melarikan diri misalnya. Bang, tapi kalau secara hukum Bang, dari pihak terlapor sendiri kan pada saat respon mereka menunjukkan hasil USG. Sebenarnya itu rahasia nggak sih Bang soal hasil USG? Konteks hasil USG, rahasia atau tidak rahasia, itu sebenarnya yang bisa menentukan adalah ahli. Karena sebenarnya itu kan medical record. Nah, medical record, kalau menurut kedokteran, itu adalah sangat konfidensial. Karena apa? Itu adalah rahasia gitu. Tapi ada juga orang yang mengatakan saya pengen membuktikan tidak terjadi kok. Nah, tinggal nanti dikuatkan nih kalau memang ternyata hasil USG didukung oleh ahli misalnya. Enggak, itu untuk undang-undang keterbukaan publik misalnya, kan bisa aja. Supaya apa yang disangkakan ke kami itu salah misalnya. Ya nggak masalah. Tinggal nanti mekanisme dari yang dirugikan. Apakah mau bikin LP terkait pencemaran nama baik kan begitu. Kalau memang nggak ada LP, karena ini kan delik aduan. Kalau nggak ada delik aduan, cash loss, nggak ada masalah. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama.